speedometer Suzuki Plus yang berkedip atau kadang-kadang mati total ya. Tentunya ini sangat berbahaya sekali ya, karena lampu indikator adalah cara mobil berbicara tanpa teriak ke si pengemudi, hanya saja ditandai dengan simbol-simbol lampu ya. Simak videonya sampai selesai dan ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Untuk kode DTCU 0155 nya tidak kita tunjukkan sepenuhnya karena ada kesalahan editing video. Sederhananya untuk DTCU 0155 itu komputer mobil kehilangan koneksi atau komunikasi dengan panel instrumen dashboard melalui jaringan CAN bus, bisa saja karena tegangan yang berkurang, kemudian ada kabel yang terputus dan sebagainya. Jadi belum tentu speedometernya yang error atau rusak. Speedometer berkedip atau mati bisa saja dari tegangan baterai yang menurun. Coba kita matikan dan kita hidupkan lagi. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Di video kali ini, sebenarnya video ini lanjutan video yang Suzuki Splash gagal starter ya. Di video tersebut saya ingin memberikan tutorial atau sedikit edukasi bagaimana cara menangani speedometer Suzuki Splash yang berkedip atau kadang-kadang mati total ya. Tentunya ini sangat berbahaya sekali ya, karena lampu indikator adalah cara mobil berbicara tanpa teriak ke si pengemudi, hanya saja ditandai dengan simbol-simbol lampu ya. Intinya bisa kehilangan sistem peringatan dini, seperti terjadinya trouble di bagian mesin yang ditandai dengan cek engine menyala, kemudian kehilangan kontrol, tekanan oli, itu berbahaya ya. Temperatur suhu engine tidak bisa terkontrol juga, bisa terjadi overheat ya. Dan speedometer bukan hanya untuk sekedar fokus melihat kecepatan kendaraan saja. Lampu-lampu warning seperti ABS, lampu-lampu yang lainnya seperti handrem, tes baterai dan sebagainya itu harus diperhatikan. Itu sangat penting sekali ya. Terlihat di sini speedometernya dia berkedip-kedip ya, kadang mati total. Ini berbahaya ya, sangat berbahaya sekali, sangat berisiko sekali dan harus segera diperbaiki atau ditangani, karena ini lampu warning atau lampu peringatan. Oke, untuk bagian-bagian dashboardnya sudah kita lepas paruh ya, gak usah semuanya ya, cukup di bagian atas bagian speedometer dan tidak sulit ya, cukup kita congkel-congkel saja, tapi jangan menggunakan benda tajam ya. Oke, untuk baut speedometernya udah kita lepas, tinggal kita angkat dan hanya ada satu soket ya. Kita lepas dulu soketnya baru kita angkat. Oke, sekarang kita bawa keluar dan kita bongkar ya, pelan-pelan saja guys. Cara bongkarnya mudah sekali ya. Nah, di sini ada 4 baut di bagian belakang. Oke, kita bongkar dulu speedometernya. Oke, sekarang kita bongkar ya, kita siapkan kain seperti karpet ya. Jadi harus benar-benar aman ya, dan kita menggunakan bantalan tisu untuk menjaga si mika speedometernya, kaca ininya kena goresan ya. Oke, sekarang kita lepas baut pengikat atau baut penguncinya 4 biji dengan menggunakan obeng kembang. Oke, ini sedang kita lakukan pelepasan 4 baut ya, sama adik SMK ya yang lagi belajar. Nah, kalau sudah terlepas baru kita congkel-congkel untuk pinnya ya, 1 2 3 4 5 bagian bawah, atas dan samping. Pelan-pelan saja, ini sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali, jadi nggak keras ya. Pelan-pelan, cukup kita perhatikan bagian pin pengikatnya. Nah, sudah terlepas untuk bagian belakangnya, kemudian kita lepas bagian mika depan. Ini juga ada kliknya ya.
Jadi nggak sulit, tinggal kita tekan satu persatu kemudian kita angkat. Nah, pinnya seperti ini ya. Oke, kita lakukan dengan halus, lembut agar tidak patah ya. Oke, baru kita angkat untuk mikanya setelah kita congkel-congkel pinnya. Oke, setelah kita angkat mikanya, sekarang bagian cover yang warna hitam ini kita angkat dulu ya. Sama ya, dia ada kancingnya atau kliknya seperti ini, mudah sekali. Bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan sendiri ya, asal hati-hati. Kemudian kita cabut jarumnya. Cabut jarum ini nggak keras guys, nggak keras, hati-hati, pelan-pelan, awas jangan miring ya. Kalau miring nanti bengkok untuk bagian dudukan si jarumnya. Kemudian kita lepas bagian angka-angka ininya ya. Di bagian tengah di situ ada lem guys ya, nggak usah ragu, kita angkat langsung dari sisi-sisinya, kita kelupas dulu. Lemnya cuman di tengah guys, di pinggir-pinggir nggak ada ya. Pelan-pelan, nah dicabut kayak gini. Oke, selanjutnya tinggal kita lepas PCB-nya ya. PCB-nya di sini ada 2 klik, hanya ada 2 tahanan ya, atau 2 kancing untuk PCB-nya di bagian belakang. Oke, tinggal kita angkat, selesai. Dan inilah penampakan PCB speedometer punyanya Suzuki Splash. Oke, sekarang kita eksekusi mana saja part yang harus dilepas dan mana saja part yang harus diganti. Oke, inilah part yang harus kita lepas dan harus kita ganti, yaitu elko atau kapasitor. Tapi elko belum tentu semuanya kapasitor ya. Kita lepas elko yang ukuran besar dulu, yang 470 UF atau microfarad 25 volt. Untuk UF-nya atau microfaradnya itu harus sesuai dengan elko bawaannya ya untuk nilainya. Tapi kalau untuk voltnya dia boleh berubah asal naik bukan turun. Misalkan ini 25 volt, kita bisa menggunakan yang 50 volt. Kurang tidak boleh ya. Untuk pelepasannya kita harus menggunakan solder uap seperti ini. Dan ini cara kerja profesional dan bisa dikerjakan di rumah sebenarnya guys ya. Dikerjakan owner, cara bongkar speedometer, memperbaiki speedometer yang berkedip atau mati total di unit Suzuki Splash. Asal penggantian partnya harus dilakukan orang yang profesional. Oke, sekarang bagian yang kecil ya, karena ini ada 2, yang besar udah terlepas. Sekarang bagian yang kecil yang ukuran 100 UF microfarad 10 volt ya. Ini harus sesuai nilainya untuk UF-nya atau microfaradnya di 100 UF. Kalau untuk voltnya 10 volt bisa kita menggunakan yang 30 volt nggak apa-apa. Ini yang besar ya, yang kecil. Oke, sudah terlepas. Sekarang tinggal kita melakukan penggantian partnya yang ada di depan kita. Oke, kita bersihkan dulu ya bagian permukaan PCB-nya karena bekas angkat part yang sudah rusak ya. Oke, kita bersihkan dulu, baru kita ganti menggunakan elko yang baru. Hati-hati, ini harus dikerjakan oleh orang yang benar-benar paham dan profesional di elektronik ya. Pokoknya mudah sekali ya, bisa dilakukan di rumah asalkan kita punya partnya. Beli di toko online banyak guys ya. Ukurannya untuk speedometer Suzuki Splash yang besar 470 UF 25 volt, kemudian yang kecil 100 UF 10 volt. Oke, lanjut nanti setelah terpasang dua-duanya ya. Oke, setelah terpasang dua-duanya kita semprot menggunakan udara ya, agar bersih dan tidak ada kotoran yang tertinggal seperti percikan bekas timah dan sebagainya. Dan biasanya untuk Suzuki Splash ini
kalau misalkan speedometernya berkedip atau mati total, dua part ini ya, dua benda ini yang harus kita ganti. Yang pertama elko dengan ukuran 470 UF 25 volt, kemudian yang kecil 100 UF 10 volt. Oke, kita pasang dulu, kita tes ya, dan pastikan untuk permukaan VCB nya tidak ada kotoran yang tertinggal seperti bekas timah dan sebagainya. Oke, sudah kita rapihkan tapi belum semuanya terpasang ya. Kita tes dulu, kita coba dulu sebelum kita rapihkan. Ini bagian-bagiannya belum kita pasang bautnya, dan soket juga sudah terpasang ya. Oke, coba kita tes, kita kontak. Kita belum merapihkan 100% dan belum kita pasang baut juga ya. Oke, coba kita, oke, setelah kita kontak semuanya muncul ya, lampu indikator normal tanpa berkedip, dan di bagian bawah kilometer digital, dan apa namanya, untuk BBM nya juga muncul ya, indikator BBM nya. Alhamdulillah ternyata berhasil. Oke, coba kita matikan dan kita hidupkan lagi. Oke, alhamdulillah selesai ya guys ya. Jadi seperti itu ya, tidak mungkin gagal asalkan satu syaratnya, bagian baterai atau arus harus normal. Kalau misalkan berkedip speedometer, jangan dulu terburu-buru ganti atau bongkar speedometer, tapi kita cek arus dulu, mungkin baterainya yang swak atau sudah drop ya. Kalau misalkan kita cek untuk arus baterai aman, semuanya aman, kabel-kabel aman, baru kita lepas dan kita lakukan penggantian elko untuk speedometer Suzuki Splash. Ini nggak mungkin gagal ya. Oke, sudah terbukti ya, selesai kerjaan kita. Dan videonya mau saya akhiri, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.